timur Nusantara berdiri sebuah kerajaan besar bernama Gowa. Kerajaan yang tak hanya makmur, tapi juga berani melawan tunduk pada kekuasaan asing. Ketika Belanda datang membawa keserakahan lewat VOC, Gowa menolak menyerah. Dan dari tanah Makassar, muncullah seorang pemimpin gagah berani, Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur. Hai semuanya, kami dari kelompok 4, Asep, Dimas, Najwa, dan Siti Raudoh akan mengajak kalian menelusuri kisah perlawanan luar biasa rakyat Makassar. Perang Makassar terjadi antara tahun 1666 hingga 1669. Perang ini merupakan perlawanan besar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, Raja Gowa ke-16 melawan VOC Belanda yang dibantu oleh Kerajaan Bone. Latar belakang perang ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Beberapa sebab umum di antaranya, pertama, adanya persaingan dagang dan monopoli yang dilakukan VOC. Kedua, kebangkitan kekuatan Makassar yang membuat VOC khawatir. Ketiga, politik adu domba VOC antar kerajaan. Dan keempat, keinginan Bone membalas kekalahan lamanya dari kerajaan Gowa. Sedangkan sebab khususnya adalah pendudukan benteng Pak Nakukang pada tahun 1660, peristiwa The Walvis tahun 1662, peristiwa kapal Lewin tahun 1664, serta dukungan Sultan Hasanuddin terhadap aliansi bangsa Eropa pada tahun 1637. Perang Makassar terbagi menjadi dua tahap. Perang pertama berlangsung pada 1666 sampai 1667. Konflik bermula dari penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli dagang VOC. Pada 24 Oktober 1666, VOC mengirim armada besar di bawah pimpinan Kolonel Sulaiman. Mereka bersekutu dengan Arum Palaka dari Bone serta pasukan Ambon di bawah Kapten George Kerr. Pertempuran sengit pun terjadi di sekitar Makassar. Namun, pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Moaya yang sangat merugikan pihak Gowa. Isi perjanjian tersebut antara lain, VOC dapat hak monopoli dagang, Gowa harus menyerahkan benteng-bentengnya, melepaskan daerah bawahannya seperti Bone, Wajo, dan Luwu, serta membayar upeti hasil bumi setiap tahunnya. Namun, perjuangan belum berakhir. Perang kedua terjadi pada tahun 1668 sampai 1669 ketika Sultan Hasanuddin dan rakyat Gowa menolak tunduk sepenuhnya. Pada awal tahun 1668, Gowa membatalkan beberapa kesepakatan yang dianggap merugikan rakyatnya. Hal ini membuat VOC dan kerajaan Bone kembali menyerang Gowa. Perang kali ini sebenarnya merupakan konflik antara Makassar dan Bone, dengan VOC sebagai sekutu Bone. Bone ingin membalas kekalahan lamanya dari Gowa dan melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Gowa. VOC memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan Gowa sepenuhnya. Dan pada 24 Juni 1669, benteng Samba Opung, benteng pertahanan terakhir Gowa, jatuh ke tangan VOC dan Bone. Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah, menandai akhir perlawanan besar Kesultanan Gowa terhadap kekuasaan asing. Tokoh-tokoh yang terlibat. Ada beberapa tokoh yang terbagi menjadi dua pihak. Yang pertama ada tokoh dari pihak Makassar. Di antaranya yaitu yang pertama, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa yang memimpin langsung perlawanan rakyat Makassar. Ia dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam mempertahankan kedaulatan Gowa, hingga pada akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Lalu, yang kedua ada Karaeng Patigaloang.
Karaeng Patigalawang adalah bangsawan dan penasihat utama Kesultanan Goa. Ia dikenal cerdas dan berpikiran maju, membantu Sultan Hasanuddin dalam strategi melawan VOC. Dan selanjutnya, ada 3 tokoh yang berpihak pada VOC, yaitu yang pertama, Arung Palaka. Arung Palaka adalah Raja Bone ke-15 dari Bugis yang bersekutu dengan VOC. Keikutsertaannya menjadi faktor penting melemahkan posisi Kesultanan Goa. Yang kedua, ada Kapten Jangker, pemimpin pasukan Ambon yang terkenal tangguh. Ia membantu VOC dalam serangan darat melawan Goa. Dan tokoh terakhir ada Cornelis Pilman, Laksamana VOC, yang memimpin langsung armada Belanda ke Makassar pada tahun 1666. Ia berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya. Selanjutnya, ada dampak perang Makassar. Yang pertama ada kekalahan Goa membawa dampak besar dan kerajaan Goa mengalami kemunduran. Kekuasaan VOC semakin kuat dan perdagangan di Sulawesi Selatan dikuasai Belanda. Lalu yang kedua ada Goa kehilangan banyak wilayah, benteng-benteng diserahkan, serta harus membayar upeti setiap tahun. Banyak rakyat meninggalkan Makassar dan pengaruh Goa melemah drastis. Pengaruh Perang Makassar bagi masa kini. Perang Makassar meninggalkan peristiwa, semangat perjuangan, dan keberanian melawan penjajah. Kisah perjuangan Sultan Hasanuddin mengajarkan arti kepentingan kedaulatan dan keteguhan dalam mempertahankan hak. Selain itu, penyebab orang Makassar dan Bugis ke berbagai daerah turut memperkaya budaya serta mempererat hubungan antara wilayah di Indonesia hingga saat ini. Manfaat Perang Makassar bagi generasi penerus bangsa. Perang Makassar memberi pelajaran agar generasi penerus selalu cinta tanah air, berani membela kebenaran, dan tidak mudah menyerah terhadap tekanan. Nilai perjuangan dan persatuan dalam perang ini dapat menjadi inspirasi untuk membangun bangsa yang mandiri, kuat, dan menghargai sejarah para pahlawan. Demikian penjelasan dari kami mengenai Perang Makassar. Semoga kisah perjuangan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai dan mempertahankan tanah air kita.